tadi malam baca Al-Quran? Ada loh. Harus banyak-banyak baca Al-Quran ya. Kenapa Bu? Karena Al-Quran itu kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagi umat Islam sangat dianjurkan untuk membaca Al-Quran gitu ya. Ya, kalau ada halangan gimana Bu? Ya emang nggak boleh kalau ada halangan. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, saya akan menyampaikan tujuan dari adanya pembelajaran kali ini. Saya berharap pembelajaran kali ini kalian itu dapat menjelaskan pengertian dari Al-Quran menurut para ulama, dan juga bisa menjelaskan tentang nama-nama Al-Quran itu apa saja. Setelah tahu nama-namanya, juga menunjukkan perilaku bagaimana cara berpegang teguh pada Al-Quran. Ya. Kemarin kita sudah bahas ya pengertian dari Al-Quran itu apa saja. Ada yang mengetahui apa itu pengertian dari Al-Quran? Mbak Ayu, bisa tolong jelaskan? Al-Quran berasal dari kata qara'a. Qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya membaca. Ya, berikan aplaus untuk Mbak Ayu. Iya. Sekarang Ibu akan menunjukkan dua buah gambar. Gambar ini, Ibu akan menunjukkan dua gambar ini. Bisa tolong deskripsikan apa saja yang dilakukan dalam dua gambar ini apa? Apa Bapak Meni? Kelihatan Bu. Ini. Coba deskripsikan apa yang dilakukan oleh orang-orang ini. Ya benar. Belajar kelompok, membaca Al-Quran, terus apa saja? Apa lagi? Semangat Bu. Semaan ya. Sama saja ya. Kita untuk materi selanjutnya, pengertian dari Al-Quran. Menurut Al-Injani, Al-Quran berasal dari bahasa Arab yaitu qara'a, Qur'anan, yang artinya membaca. Secara terminologi, Al-Quran berarti kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu menurut Al-Injani. Sedangkan menurut Syekh Muhammad Quraibi, Al-Quran adalah lafaz yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk dipahami isinya dan selalu diingat. Disampaikan secara mutawatir yang tertulis dalam mushaf dan dimulai dari surat Al-Fatihah diakhiri dengan surat An-Nas. Sedangkan menurut Sahih Sholih, Al-Quran adalah kitab Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang ditulis dalam mushaf-mushaf, yang disampaikan secara mutawatir dan membacanya bernilai dengan ibadah. Yang ketiga yaitu Syekh Muhammad Abdu. Al-Quran adalah kitab atau bacaan yang tertulis dalam mushaf dan terpelihara di dalam dada, yang menjaganya dan yang menghafalnya yakni orang-orang Islam. Jadi kesimpulannya, Al-Quran itu adalah firman Allah. Al-Quran terdiri dari lafaz-lafaz yang berbahasa Arab. Al-Quran diturunkan hanya kepada Nabi
Yang kelima, Al-Quran disampaikan secara mutawatir. Yang keenam, Al-Quran merupakan bacaan mulia dan membacanya merupakan ibadah. Yang ketujuh, Al-Quran ditulis dalam mushaf-mushaf yang diawali dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Yang kedelapan, Al-Quran senantiasa terjaga atau terpelihara kemurniannya dengan adanya sebagian orang Islam yang menjaganya dengan menghafal Al-Quran. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ada Bu? Ya, silakan. Nah itu Al-Quran diturunkan secara mutawatir. Mutawatir itu apa Bu? Penjelasannya saya belum paham. Mutawatir ya, mutawatir itu artinya secara turun-temurun atau bertahap gitu. Jadi setiap kejadian istimewa yang dialami oleh Nabi itu Allah akan menurunkan firman-Nya. Contohnya seperti kejadian Isra Mi'raj yang dialami Nabi itu terkandung dalam surah Al-Isra ayat 1 sampai 5. Gitu, Mbak. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ide ya. Oke, materi selanjutnya yaitu nama-nama lain dari Al-Quran. Yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran itu sudah termasuk familiar ya di telinga kalian, yaitu merupakan nama yang paling populer dan paling sering dilekatkan oleh kitab suci yang terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Untuk selanjutnya, Ibu ingin kalian membentuk dua kelompok untuk menjelaskan nama-nama lain dari Al-Quran itu apa saja. Kemudian kalian maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusi kalian itu apa kepada teman-teman yang lain. Silahkan berkelompok. Bisa dimengerti? Bisa. Gimana Mbak? Ada kesulitan? Susah. Belajar yang susah Mbak? Sudah Bu? Sudah. Silahkan yang siap maju ke depan dulu. Saya dari kelompok A akan menyampaikan hasil diskusi kita dengan Mbak Ayu ya. Yaitu namanya dari Al-Quran Az-Zikru dan Al-Furqan. Az-Zikru adalah pemberi peringatan. Ini artinya Al-Quran memberikan beberapa peringatan kepada manusia. Yang kedua yaitu Al-Furqan, yang artinya pembeda. Maksudnya yaitu Al-Quran, di dalam Al-Quran isinya itu banyak menerangkan perbedaan antara mungkin perbuatan yang baik atau buruk dan yang lainnya. Terima kasih atas kesempatan ini. Untuk kelompok selanjutnya silakan maju ke depan. Saya dari kelompok B Ya. akan menjelaskan tentang nama-nama Al-Quran. Alkitab, Al-Quran sering disebut sebagai kitabullah, artinya kitab suci Allah. Alkitab juga bisa diartikan yang ditulis. At-Tanzil artinya yang diturunkan, maksudnya Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam. Oke, terima kasih.
depan. Tapi dalam Al-Quran itu yang tercantum dalam Al-Quran itu hanya ada 55 nama saja. Ini yang 5 ini itu termasuk yang sudah pernah didengar oleh kita semua gitu. Yang pertama yaitu Al-Quran, yang kedua Alkitab tadi artinya yaitu kitab Allah, artinya kitab suci. Yang ketiga yaitu Al-Furqan, yaitu pembeda. Yang keempat yaitu Az-Zikir, yakni pemberi peringatan. Yang kelima yaitu At-Tanzil, artinya yang diturunkan. Sampai sini sudah paham semua? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kalau sudah paham, mari kita simpulkan bersama ya. Ya, dari pengertian dari Al-Quran itu apa saja? Pengertian dari Al-Quran tadi firman Allah Ya, yang diturunkan kepada pada Nabi Nabi Muhammad Muhammad melalui malaikat Jibril berbentuk berlafaz bahasa Arab ya, secara mutawatir. ya, benar sekali. Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, yang bisa dihitung sebagai mukjizat dari Nabi Muhammad, yang membacanya bernilai ibadah, diturunkan secara mutawatir gitu ya. Terus yang kedua yaitu nama-nama lain dari Al-Quran. Apa saja? Al-Furqan. Al-Furqan artinya apa? Beda. Terus? Alkitab. Itu artinya? Peringatan. Terus? Alkitab yang dibaca. Ya, terus? At-Tanzil. Yang diturunkan. Ya, terima kasih ya. Untuk pertemuan selanjutnya, Ibu harap kalian mengerjakan halaman 38 ya. Minggu depan kita cocokkan kembali. Sampai halaman berapa, Bu? Sampai halaman 40. Iya, banyak banget. Jangan banyak-banyak, Bu, nggak over. Untuk pertemuan selanjutnya, Ibu harap kalian mengerjakan halaman 38 sampai dengan 40, yaitu rom 1 dan rom 2. Minggu depan kita cocokkan bersama ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama.